ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصيا هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. فمن أفحاشها الكبر والرياء والحسد، فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة، وعلى القرب يصير جيفة قذرة. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه، لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر. سبحان الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا لنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wahai orang yang berharap keselamatan akhirat, keberuntungan ada di akhirat, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah, hendaknya kamu benar-benar mengetahui sesungguhnya di hati itu ada maksiat yang lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat anggota badan. Tidak mungkin hati itu layak untuk mendapatkan ma'rifat Allah dan cinta Allah kecuali setelah kosong daripada maksiat-maksiat hati, bebas daripada maksiat-maksiat hati. Hati ini ala inna lillahi fil ardi aniyah. Hati ini ibarat wadah-wadah untuk mendapatkan ma'rifah Allah, untuk mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah, untuk mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengucurkan itu ma'rifah, madad, hikmah ke dalam hati yang kotor, sebagaimana tidak mungkin susu akan dituangkan ada di wadah yang kotor. Fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Sebaik-baik wadah itu yang kuat, yang bersih, kemudian yang bening, gitu ya. Begitu juga hati, harus jadikan hati yang layak untuk mendapatkan hikmah ma'rifatullah. Jadikan hati itu kuat. Aslabuha fil yaqin. Kekuatannya harus betul-betul hebat, kokoh. Kemudian yang jernih gitu. Yang jernih maksudnya yang bersih-bersih daripada penyakit hati, dari sombong, dari riya dan lain-lainnya. Wa asfaha anil afat, ya, anil amradil qalbiyah. Wa araquha bil muslimin. Kemudian murni, bersih, jernih, artinya rahmat, husnudzon terhadap kaum muslimin, rahmat, selalu membantu, peduli dengan kaum muslimin. Ini wadah yang dipilih untuk mendapatkan hikmah dari Allah, madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja untuk yang kita harus bersihkan daripada hati kita? Wa min afhashiha, termasuk yang paling jeleknya penyakit hati, maksiat hati, kotoran hati adalah al-kibir, sombong, warriya, riya, wal hasad, dan hasud. Kibir yadullu ala sahibi ala ghayatil hamaqah. Kibir ini adalah sifat yang menunjukkan orang yang punya penyakit ini adalah betul-betul bodoh, tolol benar ini. Karena manusia itu tidak layak untuk sombong.
Manusia itu diciptakan dari apa? Diciptakan dari mani yang akhirnya akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Mau sombong apanya? Diceritakan ada wahid min abna'il muluk, salah seorang daripada raja atau abna'il umara, yatabakhtar fi masyih, dia berjalan berlagak sombong angkuh. Tegar, ya rajul, hadhi misyah la yuhibbuha Allah. Ini cara jalan tidak dicintai oleh Allah. Oh, ini orang nggak kenal ana, siapa aku? Amma ta'rifuni? Dia nggak kenal sama aku. Arifuku. Ana tahu kenal. Bukankah kamu khuliqta min, kamu diciptakan min nutfatin gadira, awwaluka nutfatun gadira wa akhiruka jifatun adratun gadira wa anta bainaka tahmilul adira. Bukankah kamu adalah orang makhluk yang diciptakan dari mani kan awalnya, nantinya akan jadi bangkai kan, kemudian antara hidup, antara lahir dan mani dan mati, kamu bawa apa di dalam perutmu? Emangnya emas? Sama dengan isinya WC. Inti mau di masjid, inti mau di istana, inti mau di gubuk, inti mau di hutan, inti mau ada di kota, inti mau, semuanya inti bawa WC, nggak ada yang istimewa. Masya Allah. Karena itu mau sombong apa kita? Apa yang terjadi pada kita kalau kita jadi orang soleh, kalau kita menjadi bagus rupa, kalau kita jadi orang yang dicukupi rizki dan lainnya, itu min fadlillah wa sun'i, itu semata-mata karena anugerah dari Allah. Itu sama-sama karena ciptaan Allah. Emangnya kamu yang menata rambut kamu, satu helai rambut tidak ada usaha kamu, nikmat dari Allah. Apalagi mata, gerakan jantung, telinga, lisan kamu yang bisa merasakan bermacam-macam rasa dan lain-lainnya. Semuanya min fadlillah. Kamu bisa berbuat apa? Jantung kamu bergerak, bukan kamu menggerakkan. Mata kamu ini semuanya bisa melihat, bukan kamu membeli. Siapa kamu? Itu semuanya min fadlillah. Itu semua ciptaan Allah. Emangnya kamu yang menciptakan diri kamu? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Mau sombong apa? Syukur sama Allah Subhanahu wa taala kalau memang kalau diberi itu. Laisa lahu fi qudrah wala fi tasihul wala quwwah. Inti mendapatkan itu bukan karena usahanya kamu, bukan karena kemampuan kamu. Buat satu kuku aja, buat satu rambut aja kalau kamu mampu. Mau sombong apa? Langsung semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah takut orang yang sombong terhadap hamba Allah itu? Maka Allah cabut kembali anugerahnya. Allah hilangkan nikmat daripada dia. Karena dia su'ul adab. Dia di atas bumi Allah tidak beradab kepada Allah SWT telah memberikan nikmat kepada dia. Dia telah menentang kepada Allah, menyaingi Tuhan dalam sifatnya. Sifat sombong hanya milik Allah. Kalau kita bukan jadi sahibul bait, sok menjadi sahibul bait, mungkin diusir dari sahibul bait. Saya punya rumah diusir. Kamu tamu yang beradab. Kamu siapa di atas alam ini? Kamu makhluk. Kamu jangan berlagak seperti Al-Khaliq, berlagak seperti pencipta yang sombong. Nggak lucu itu, penyakit sombong itu. Itu sifat Tuhan itu. Itu sifat Tuhan. Karena itu Allah berfirman dalam hadits qudsi, al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Ai wasfi. Faman naza'ani fihi ma khasamtuh. Sombong itu pakaianku. Ibarat
pakaianku. Keagungan itu adalah ibarat ridhaku. Ngambil hakku, aku musuhi, kata Allah. Aku akan hancurkan dia. Artinya yang patut, yang layak untuk sombong, yang pantas Allah. Jas itu pakaiannya manusia. Sarung itu pakaiannya manusia. Kan gitu ya. Tapi kalau dipakai sama kera, lucu jadinya. Nggak pantas karena dia binatang. Sombong itu sifatnya Allah. Keagungan itu sifatnya Allah. Kalau dipakai sama manusia, disifat oleh manusia, lucu jadinya. Mereka adalah orang yang tidak pantas untuk sombong. Karena dia tidak mampu untuk dirinya sendiri. Dia hanya menjadi orang yang menerima anugerah Tuhan, tidak pernah menganugerahkan kepada dirinya sendiri. Tidak pernah dia berdaya untuk dirinya sendiri. Khawatir nanti dengan kesombongan dicabut oleh Allah. Nanti bisa bayangkan orang yang sombong itu dijadikan buta oleh Allah. Dia tidak akan bisa berjalan, tidak tahu arah. Dia pasti akan tuntun hatta kepada anak kecil. Kalau dia tadi itu dijadikan lumpuh oleh Allah, sekalipun dia kaya raya, dia nggak mampu untuk berdiri. Dia minta diangkat hatta kepada orang yang fakir. Baru di situ dia akan tahu. Selama ini adalah semuanya adalah anugerah daripada Allah. Jangan sombong, karena orang yang sombong akan dibenci oleh Allah. Man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa orang sombong pasti akan dijatuhkan oleh Allah. Siapa orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah hilangkan itu penyakit kibir dari hati kita, dijadikan orang yang tawadhu kepada Allah, sehingga Allah menambahi nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin.